Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran, tapi sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam belajar kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya anak-anak sudah ada yang kenal dengan Ibu? Mungkin di antara kalian ada yang sudah kenal, tapi mungkin banyak yang belum kenal. Baiklah, yang belum kenal, Ibu mau ngajar nanti di kelas 8. Kalian boleh memanggil saya Ibu Sumarni atau Ibu Marni. Dan saya akan mengajar di kelas 8A sampai F, kemudian di kelas selanjutnya, kelas 9G sampai J, nanti akan diajar oleh Ibu Binti Masruri. Nanti kita akan gantian anak-anak. Kemudian, bagaimana kalian sudah siap untuk menerima pelajaran? Disiapkan dulu buku atau alat tulis. Nanti siapa tahu ada pertanyaan, kalian bisa tulis, bisa tanyakan. Baik, untuk perkenalan sampai di sini dulu anak-anak ya. Kita akan menginjak ke pelajaran. Tetapi sebelum itu Ibu ingin mengulas sedikit tentang pelajaran di kelas 7. Masih ingat enggak dulu di kelas 7? Kalian mendapatkan pelajaran seni budaya tentang apa? Salah satu di antaranya adalah seni rupa. Nah, seni rupa dulu kalian pelajari tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian juga tentang menggambar ragam hias. Ya enggak? Ayo ingat enggak? Ya. Kemudian di kelas 8, Ibu melanjutkan, yaitu menggambar model. Menggambar model, nanti juga ada lanjutannya mungkin menggambar komik dan sebagainya. Itu untuk yang seni rupa. Nah, anak-anak tidak jauh beda di kelas 8. Juga ada tentang media untuk menggambar. Sama, media berisi tentang bahan, alat, dan teknik. Sama, masih dipelajari, makanya kalian harus ingat terus itu. Kemudian tentang langkah-langkah dan sebagainya, nanti akan kita ulas. Oke, untuk menggambar model. Untuk menggambar model, yang pertama, untuk kompetensi dasar kita, yaitu mengamati unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Kemudian untuk keterampilannya, yaitu menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Tujuan pembelajaran, anak-anak setelah selesai belajar dalam satu bab ini nanti diharapkan kalian bisa yang pertama untuk pengetahuan memahami konsep dasar menggambar model. Kemudian prakteknya atau keterampilannya, kalian diharapkan nanti menggambar model sesuai dengan objek yang diamati. Oke, kita lanjutkan. Konsep menggambar model. Nah, menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus. Jadi ada kerjasama antara penglihatan dengan gerakan tangan. Model adalah
sesuatu yang digunakan sebagai contoh. Model dapat berupa manusia atau benda. Jadi model itu bisa sebagai objek. Ngerti anak-anak ya? Kita lanjutkan. Yaitu B, bahan dan teknik menggambar model. Bahan menggambar model. Kalian masih ingat apa yang dinamakan bahan? Ayo. Bahan artinya segala material yang digunakan untuk menggambar model atau sebagai ini bisa berupa kertas gambar atau karton, berbagai macam pensil seperti pensil gambar, konte, dan pensil warna, rapidograph, serta bahan pewarna seperti pastel, krayon, dan cat air atau bisa disebut dengan teknik kering maupun teknik basah. Oke, selanjutnya anak-anak. Bahan dan teknik menggambar ini. Tadi seperti yang sudah disebutkan, kertas sebagai medianya, pensil untuk sketch, kemudian bahan pewarna. A. Bahan kertas. Anak-anak, ternyata bahan kertas itu yang berfungsi sebagai bidang gambar itu memiliki ukuran macam-macam. Ada memiliki ukuran ketebalan dan juga lebarnya. Yang ketebalan dinyatakan dalam satuan gram seperti 60 gram, jadi tipis. 70 gram dan 80 gram. Kemudian luasnya ada A0, A1, A2, A3, A4. Anak-anak biasanya kalau di sekolah menggunakan yang mana? Yuk, masih ingat enggak? Biasanya A3 dan A4. Selain itu, kertas memiliki berbagai tekstur, misalnya halus, licin, dan kasar. Tekstur itu artinya keadaan permukaan suatu benda. Jadi kalau yang bicarakan adalah kertas, maka keadaan kertas yaitu bisa kasar, licin, halus. Selanjutnya, bahan pensil. Pensil sebagai bahan menggambar model berfungsi sebagai pembentuk gambar. Pensil gambar dibuat untuk kepentingan menggambar terdiri dari dua jenis, yaitu pensil lunak dengan kode B dan pensil kertas dengan kode H. Nanti bisa dilihat anak-anak ya, pensilmu kodenya apa. Pensil jenis lunak memiliki tingkat kegelapan atau kehitaman dari sedang, gelap, sampai sangat gelap dengan kode berikut B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, EB, dan EE. Kemudian pensil konte atau pensil arang terbuat dari bahan karbon arang. Siapa yang nggak tahu arang? Pensil konte dapat digunakan untuk menggambar model. Pensil warna sering juga untuk menggambar model. Berikutnya yang ketiga adalah bahan pewarna. Oke. Bahan pewarna pastel, krayon, dan cat air cocok untuk menggambar model. Pewarna pastel lebih banyak mengandung minyak sehingga lebih lunak untuk menggambar model. Pewarna krayon lebih sedikit mengandung minyak sehingga lebih keras dan licin. Cat air di pasaran ada dua kemasan, yaitu cat air dalam kemasan tube berbentuk pasta
dan cat air dalam kemasan batangan. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tube, tahu anak-anak tube? Seperti odol pasta, jadi agak lunak. Kemudian itu ada pastel dan krayon adalah cat air dapat dicampur dengan cat air dapat dicampur cat air lainnya sehingga menjadi warna baru. Nah, ini pelajaran dulu di kelas 7. Sekarang bisa diulang di kelas 8 dengan mencampur warna bisa menimbulkan warna baru atau warna sekunder. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. 2. Teknik menggambar model. Ya, teknik sama dengan cara. Jadi teknik menggambar model merupakan cara yang digunakan untuk menggambar model. Secara umum, menggambar model itu memiliki teknik yaitu linier, blok, arsir, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. Coba diulangi anak-anak ya, linier, blok, arsir, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. Bahan dan teknik menggambar model. Teknik menggambar model. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Mari kita bahas satu persatu. Teknik linier. Anak-anak mungkin agak asing ya, linier apa itu kayak bahasa Inggris. Untuk mempermudah ingatanmu, maka ambillah kata dasar linier yaitu line. Artinya apa? Garis. Nah, nanti untuk membedakan dengan teknik yang lain. Teknik linier merupakan cara menggambar model dengan berupa garis sebagai pembentuk gambar. Jadi berupa garis-garis. Garis yang digunakan dapat berupa garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, atau garis lainnya dalam satu kesatuan. Ya, jadi diulangi lagi, teknik linier. Ingat kata dasarnya lain, berarti pembentuknya adalah berupa garis. Oke, selanjutnya ini contoh dari teknik linier. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ada garis horizontal, ada garis vertikal, tapi bentuk yang rapi sehingga menimbulkan keindahan gambarnya. Nanti kalian bisa memilih. Oke, anak-anak diamati. Garis-garisnya ada garis lengkung itu di atas. Sekarang kita lanjutkan untuk teknik selanjutnya. Yaitu teknik blok. Teknik blok adalah cara menggambar model yang menggunakan blok sebagai pembentuk gambar. Nah, kata blok itu artinya ditutup anak-anak. Tapi kalau linier tadi apa? Garis. Nah, sekarang blok berarti ditutup sebagai pembentuk gambar. Blok yang digunakan untuk membentuk diawali dari blok kecil yang belum berbentuk, kemudian diperbesar hingga membentuk gambar model yang dikehendaki. Coba diulang.
teknik blok, yaitu menggunakan blok yang ditutup sebagai pembentuk gambar. Oke, ngerti ya? Sekarang ini ada contoh gambar yang menggunakan teknik blok. Nah, ini anak, coba ini gambar apa ini? Sepertinya ini gambar apel ya, di rantingnya. Diblok dengan satu warna. Dipekat. Diamati dulu anak-anak, tadi bedanya dengan linear bagaimana? Kalau ini blok. Linear garis-garis, di sini blok, ditutup. Atau diblok. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, selanjutnya adalah teknik arsir. Ayo, kalian sering melakukan arsiran di mana? Di pelajaran apa? Nah, di pelajaran matematik ini biasanya banyak daerah A diarsir, nah daerah B tidak. Nah itu, nah di sini juga ada anak-anak teknik arsir. Teknik arsir adalah cara menggambar model dengan menggunakan goresan, garis lurus atau lengkung, baik sejajar maupun menyilang sehingga membentuk gambar model yang dikehendaki. Kita ulang. Ayo, garis arsir. Garis arsir atau teknik arsir, cara menggambar model dengan menggunakan garis lurus atau lengkung, baik sejajar maupun menyilang, sehingga membentuk gambar model yang dikehendaki. Oke. Ini ada contoh teknik arsir. Nah, coba perhatikan, di situ ada arsir horizontal. Itu ke samping, kemudian ada arsir diagonal. Dia serong, lurus. Kemudian arsir silang diagonal. Oh, ada kebalikan diagonal ke sana kemari. Terjadilah arsir silang diagonal. Arsir spiral. Wah, dia membentuk spiral arsirannya. Kemudian ada arsir vertikal. Selanjutnya arsir horizontal vertikal. Nanti menyilang garis. Kemudian, nah selanjutnya ada diagonal lagi. Coba diamati bedanya. Horizontal, samping, diagonal dari pojok, silang diagonal, spiral, vertikal, silang horizontal. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya ke teknik berikutnya, yaitu teknik Dussel. Anak-anak ini paling suka ini biasanya teknik Dussel. Apa sih teknik Dussel itu? Nah, ini teknik Dussel merupakan cara-cara menggambar model dengan menggunakan goresan lebar untuk membentuk gambar yang dikehendaki. Teknik yang digunakan biasanya menggunakan pensil gambar dalam posisi rebah sehingga menghasilkan goresan yang lebar. Anak-anak tentu agak bingung. Mirip dengan teknik apa anak-anak arsir. Nah, bedanya di mana? Coba ingat tadi kalau teknik arsir posisi pensilnya berdiri membentuk garis. Tetapi kalau teknik Dussel, posisi pensilnya rebah.
Jadi diusek-usek dalam bahasa Jawanya itu, didusel. Oke, ini ada contohnya teknik dusel. Nah, teknik dusel ada yang tipis tuh, ada bulan, kemudian ada pohon-pohon agak tebal, kemudian ada daratannya tebal sekali. Didusel, diusek-usek, posisi rebah. Gimana anak-anak? Dilanjutkan berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah teknik pointilis. Pointilis. Ingat kata dasarnya untuk mempermudah kalian. Poin, artinya ada poin, dikasih titik-titik. Pointilis. Jadi, teknik pointilis merupakan cara-cara menggambar model yang menggunakan titik-titik. Nah, titik-titiknya digarisbawahi biar kalian nanti mudah mengingatnya. Teknik pointilis merupakan cara-cara menggambar model yang menggunakan titik-titik untuk membentuk gambar yang dikehendaki. Menggambar model dengan teknik pointilis membutuhkan waktu yang lebih lama anak-anak karena dia titik-titik harus telaten. Dibandingkan dengan teknik lainnya ini lebih lama. Tapi segi keindahannya tentu lain. Untuk menghasilkan gelap, titik-titiknya sangat padat diperlukan. Sedangkan untuk menghasilkan agak gelap, titik-titik yang agak padat diperlukan. Ingat anak-anak ya, pointilis, titik-titik. Ya, tadi linear apa? Garis, dusel, posisi pensil rebah, arsir, posisi pensil berdiri. Contoh teknik pointilis. Nah, ini ada gambar adik-adikmu itu. Dia ada yang terang, tentu tidak perlu menggunakan titik-titik. Kemudian ada yang agak gelap. Kemudian ada yang gelap. Tapi tetap menghasilkan keindahan. Gimana anak-anak? Mau mana nanti yang suka? Boleh nanti diterapkan. Untuk teknik pointilis. Kita lanjutkan untuk teknik berikutnya, yaitu teknik akuarel. Akuarel berasal dari kata aqua. Ingat-ingat, apa aqua? Bening, transparan. Nah, ini teknik akuarel adalah cara menggambar model menggunakan bahan cat air yang sudah diolah dengan pengencer air yang dipalet cat air dengan alat bantu kuas. Penyapuan cat air dengan alat bantu kuas diupayakan tidak berulang-ulang karena dapat merobek kertas, gambar dan warna menjadi keruh. Nah, itu anak-anak untuk teknik akuarel ini agak sulit ya karena menggunakan teknik basah. Teknik basah itu mesti dicampur dengan zat air, cairan. Sedangkan yang kita tadi di sebelumnya teknik akuarel semuanya masuk dalam teknik kering. Jadi tidak perlu dicampur dengan cairan. Tapi kalau teknik akuarel kita akan menggunakan campuran cairan. Cairan itu anak-anak bisa berupa air, bisa juga minyak. Nah, jadi agak sulit, tapi bagi yang bisa nggak apa-apa, nanti kalian bisa memilih, tentu juga dengan keindahan yang berbeda. Nah, untuk akuarel ini perlu tadi pengencer cairan, kemudian perlu palet untuk mencampur, dan perlu kuas, alat bantu kuas. Oke, kita beri contoh untuk gambar dengan teknik akuarel. Nah, ini indah sekali.
Ini anak-anak untuk mencampur warna dari tipis ke tebal itu tentu memerlukan ketelatenan karena agak rumit. Tebal tipis. Nah, untuk akuarel seperti ini. Dan yang terakhir ini yaitu teknik plakat. Plakat, orang Jawa bilang pliket, plakat. Teknik plakat merupakan cara-cara menggambar model yang menggunakan bahan cat air atau cat poster yang sudah diolah dengan air secara kental di palet cat air dengan alat bantu kuas yang selanjutnya disapukan secara cermat di atas kertas gambar. Jadi bedanya dengan akuarel tadi apa anak-anak? Kalau akuarel tadi kan sapuan tipis ya, bening ya. Tapi kalau di dalam teknik plakat ini dia agak tebal. Nah, teknik plakat sifatnya menutup atau opekku. Meskipun penyapuan cat dilakukan berulang-ulang, hasil akhirnya adalah warna yang terakhir. Biasanya kamu suka itu, ditutup warna lagi, sehingga timbullah warna yang terakhir. Plakat. Masih ingat tadi apa teknik-tekniknya? Dari pertama linier, pointillis, arsir, dusel, akuarel, blok, kemudian yang terakhir adalah plakat. Contoh dari teknik plakat. Nah ini anak-anak, cantik sekali itu. Coba bandingkan dengan tadi anak-anak, akuarel tadi agak tipis ya. Kalau ini hasilnya tebal. Cantik sekali. Nanti yang bisa, yang punya bakat silakan menggunakan teknik ini. Tapi kalau masih belajar tidak apa-apa, pilihlah teknik yang paling mudah. Warna-warnanya dicampur itu anak-anak sehingga menghasilkan warna yang cantik. Very nice. Oke? Anak-anak, saya lanjutkan ya. Nah, ini prosedur menggambar model. Teknik, prosedur itu sama dengan langkah-langkah atau urutan. Teknik menggambar model. Anak-anak, model itu identik dengan manusia. Tetapi tidak hanya itu anak-anak, model bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan alam benda. Nah, ini anatomi merupakan struktur bentuk tulang dan otot pada manusia. Nah, kalian amati struktur manusia. Itu ada yang kecil, ada yang lebih gede lagi. Dan, nah, prosedur menggambar model, langkah-langkah. Yang pertama tadi pengamatan terhadap model. Makanya Ibu mengasih tugas kamu dulu, silakan mengamati model yang kalian inginkan nanti. Jangan yang sulit-sulit. Kemudian setelah mengamati, dibuat sketsa. Sketsa, kemudian diberi detailnya atau detail-detail, mungkin ada kerutan, diamati. Oh, kerutan manusia yang tua tentu dengan yang muda beda. Nah, di situ ada detail-detailnya anak-anak. Setelah digambar detailnya, kemudian diwarnai. Warna bisa hitam putih, bisa juga dengan warna lain. Dengan tetap memperhatikan gelap terang. Kenapa gelap terang harus diperhatikan? Karena untuk menimbulkan efek 3 dimensi. Jadi menyerupai model yang sebenarnya. Nah, kemudian
penyelesaian akhir atau finishing. Mungkin oh ini kurang sempurna, oh ini kurang ini, nah, dibenahi di situ. Kita ulangi langkah-langkah. Yang pertama adalah mengamati, membuat sketsa, memberikan detail, kemudian pewarnaan dan penyelesaian akhir. Baik, selanjutnya langkah-langkah menggambar model anak-anak seperti ini. Ini contohnya membuat sketsa. Dibuat sketsa dulu. Oh, kepalanya bunder. Oh, badannya. Kakinya. Ini contoh kalau manusia ya. Nanti siapa tahu ada yang pengen buah-buahan atau bunga, bisa saja. Nah, ini detailnya orangnya tegap seperti atlet. Nah, tentu beda dengan orang perempuan. Mungkin ada yang gemuk kayak ibu, tinggi, ada yang kurus. Nah, ini termasuk detail-detailnya. Oke, kita lanjutkan. Prosedur menggambar model. Ya, ini contoh, kita ambil contoh kepala. Detail kepala. Oh, ternyata seperti helm ya, Bu ya. Oh iya, ini ada lagi, oh kupingnya, telinganya, oh ada dahinya berkerut, hidungnya, oh beda lagi. Nah, seperti itu termasuk ada detail-detailnya. Sesudah itu, nah, misalnya kalian mengamati detail mata. Ada mata yang sipit, ada mata yang belok seperti orang India. Nah, itu coba perhatikan. Bisa juga sesudah mata, ada lagi nih. Nah, tangan dan kaki. Jarinya, pergelangannya, kakinya, telapaknya, dan sebagainya. Oke, setelah kepala, badan, tangan, dan kaki. Nih, coba kalian amati detail gambarnya. Nah, untuk detail gambar ada yang terang yaitu buahnya, kemudian hasil akhirnya oh dikasih warna lagi agak gelap, jadilah agak gelap itu buah apel. Matanya lebar, rambutnya ikal. Ini anak-anak prosedur menggambar model. Tadi secara umum sudah. Secara umum prosedur menggambar model sama dengan menggambar flora, fauna. Jadi anak-anak nanti kalian kalau ingin menggambar misalnya flora, buah-buahan misalnya, atau alam benda, atau binatang, langkah-langkahnya secara umum sama dengan menggambar model manusia. Oh, buah itu ternyata banyak yang bulat ya. Oh, kalau alam benda mungkin ada yang bulat, ada yang berbentuk kubus, dan sebagainya. Manusia sebagai objek digambar lebih variasi dengan berbagai pose atau bergaya. Mungkin kalian ingin menggambar manusia duduk atau berdiri, tentu lain ya. Itu namanya pose. Selain itu, manusia memiliki struktur dan anatomi yang berbeda dengan flora, fauna, atau alam benda. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada manusia yang kecil, ada mungkin yang tinggi, seperti orang-orang barat tuh tinggi-tinggi, dengan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Untuk menghasilkan gambar manusia yang baik, diperlukan penguasaan anatomi dan proporsi. Bagaimana anak-anak? Saya mau tanya sekali lagi, untuk menghasilkan gambar manusia yang baik memerlukan apa? Yaitu penguasaan anatomi dan proporsi. Diingat-ingat anak-anak ya.
Nah, ini ada ukuran-ukuran manusia. Anatomi, struktur, bentuk tulang, otot manusia. Ini ada perbandingan panjang kepala dengan tinggi tubuh. Untuk menggambar manusia Indonesia diperlukan proporsi 1:7. Ayo ingat-ingat. Nanti kalau ditanya biar ingat. Proporsi manusia Indonesia kira-kira berapa? 1:7. Tapi beda dengan manusia barat. Misalnya di Eropa atau Amerika itu perbandingannya 1:7,5 atau 7,5. Manusia superhero gede lagi. 1:8. Kemudian diperlukan juga drap atau lekuk pakaian yang dikenakan manusia. Bagaimana anak-anak untuk proporsi dan anatomi? Proporsi, perbandingan, anatomi itu struktur. Diulangi, untuk manusia Indonesia berapa? 1:7. Manusia barat 1:7,5 atau 7,5. Dan superhero dibanding 1,8. Oke. Nah, ini contohnya. Ini seperti binaragawan. Yang satunya semampai tinggi, perempuan. Nah, ini ada langkah-langkah menggambar model. Ini ya, untuk menggambar model diawali tadi dengan pengamatan terhadap model, kemudian membuat sketsa, memberikan detail dari sketsa itu. Selanjutnya apa tadi? Pewarnaan, bisa warna-warni, bisa hitam putih. Tetap memperhatikan gelap terang. Dan finishing. Ini. Untuk langkah awal, gambar sedetail mungkin, kecermatan. Harus cermat anak-anak ya, nanti lekuk-lekuknya diamati betul. Lekuk tomat dengan lekuk apel tentu berbeda. Nah, seperti kamera membidik model melalui lensa. Nih, membuat sketsa. Setelah mengamati, yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa itu gambar bentuk luar atau outline. Figur yang dijadikan model. Sketsa menggunakan perbandingan. Apa anak-anak tadi? Outline? Outline, sketsa. Bentuk atau gambar bentuk luar. Selanjutnya adalah, nah ini contohnya sketsa tadi. Misalnya kalian membuat sketsa baju, sketsa apa? Nah, di dalam menggambar juga gitu. Ada sketsa, oh agak miring, agak tegak, dari samping, oh lagi berolahraga. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, memberikan detail. Memberikan detail-detail. Kerutan-kerutan misalnya, lekuk-lekuk. Biasanya yang ada kerutannya di mata, di dahi, mungkin, dan sebagainya. Ini ditungkai kaki. Nah, seperti ini. Kerutan mata, kerutan kaki. Seperti baju ada kerutan-kerutan, lipatan-lipatan. Kemudian selanjutnya adalah mewarnai. Atau bisa hitam putih anak-anak, tetap memperhatikan gelap terang. Nah ini langkah selanjutnya, mewarnai gambar menggunakan pewarna. Kemudian ada gelap terang. Kalau gelap terang itu memperhatikan sinar matahari atau sinar lampu. Cara menggunakan bantu cat air atau poster.
Kemudian digoreskan menggunakan pensil warna, pastel, dan krayon. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, ini anak-anak penyelesaian akhir atau finishing. Sudah selesai diwarnai. Kemudian mungkin ada yang bagiannya kurang rapi, bisa dirapikan. Nah, anak-anak tidak terasa ternyata waktunya hampir mepet. Saya belum memberikan kesempatan kalian untuk tanya jawab. Mungkin kalian anak-anak setelah mendengarkan keterangan dari Ibu tadi, kalian bisa menulis nanti ditanyakan lebih lanjut. Kemudian untuk tugasnya nanti kalian ada di Google Classroom. Di sana sudah ada tugas-tugas kalian. Nanti bisa kalian kerjakan. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kita akan praktek yaitu menggambar model. Kalian bisa memilih model apapun dari manusia, hewan, tumbuhan maupun alam benda. Anak-anak karena waktunya tidak terasa habis, padahal Ibu pengen tanya jawab, kalian yang tidak mengerti, nanti ditulis saja anak-anaknya yang menyusul ya, karena ini waktunya habis. Nah, untuk Ibu, karena waktunya tadi mepet ini, Ibu minta maaf. Ya, ada waktu sekitar 1-2 menit anak-anak. Silakan yang mau bertanya. Oh ya, anak-anak, Ibu ambil lagi lupa. Kalian bisa mempelajari di buku dari Perpus yang sudah di-share bukunya, itu yang dari perpustakaan. Kemudian untuk melengkapi itu ada di buku Erlangga. Kenapa buku Erlangga? Karena saya sudah melihat itu lengkap di sana. Kalau saya baca-baca di buku perpustakaan, anak-anak memang minimalis. Sekitar 2-3 lembar. Hanya 40% saya pikir. Kalau di buku Erlangga mereka lengkap, kalian bisa membaca di sana. Dan nanti juga ada di Classroom, silakan itu dibuka-buka. Nah, kita lanjutkan tentang pertanyaan tadi. Ya, siapa yang mau tanya? Tuliskan di komentar anak-anak yang mau tanya. Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan bahan dan alat? Ayo, Ibu tadi sudah menjelaskan di depan atau di kelas 7 dulu pasti sudah pernah ini. Bahan dan alat. Kalau bahan, apa anak-anak? Segala material yang digunakan untuk menggambar model. Segala material, berarti bisa habis. Kalau alat, artinya segala perkakas yang dipakai untuk proses menggambar model. Misalnya jangka, penggaris, mungkin ini. Kalau bahan itu seperti bidang gambar, bisa kertas, kemudian pensil, dan pewarna, itu masuk dalam bahan. Segala material yang digunakan untuk menggambar model. Nah, kalau alat adalah segala perkakas. Jelas anak-anak? Oke, mungkin ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara membedakan teknik linier dengan teknik arsir? Pertanyaan yang sangat bagus. Anak-anak berarti tadi memperhatikan. Teknik linier, ingat kata dasarnya linier, line, artinya garis. Jadi pembentuk utamanya berupa garis-garis anak-anak. Sedangkan teknik arsir, arsir itu garis yang dibentuk dengan posisi pensil berdiri. Jadi diarsir. Misalnya arsial seperti tadi, ada diagonal, ada vertikal, ada horizontal, dan sebagainya. Nah. Oke, jelas anak-anak ya. Nanti kalau tanya lagi
dalam sesi berikutnya karena waktunya sudah habis. Padahal Ibu ingin menjelaskan, jadi saya mohon maaf anak-anak, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan kita akan ketemu di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Tetap belajar, tetap semangat walaupun masa pandemik. Sampai di sini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.